Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan membahas mengenai asam amino non-protein. Saya Dinda Alsa dengan partner saya Muhammad Arif Gunawan. Asam amino non-protein. Asam amino non-protein adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dalam kondisi tertentu tanpa harus mendapatkannya dari makanan. Yang pertama ini ada sifat fisika dan kimia asam amino non-protein. Yang pertama, larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua, titik lebur lebih besar dibandingkan senyawa karboksilat. Yang ketiga, bersifat amfoter. Nah, asam amino non-protein ini juga bersifat elektrolit, yang artinya dia kurang basa dibanding amina, kurang asam dibanding karboksilat. Yang kedua, ini ada jenis dan sumber senyawa yang diperoleh dari asam amino non-protein. Yang pertama itu ada prolin. Prolin ini bisa diperoleh dari daging, keju, yogurt, sama kubis. Yang kedua ada alanin. Alanin ini bersumber dari kacang hijau, almond, kedelai, wijen, telur, dan rumput laut. Lalu ada asparagin, berasal dari daging, susu, dan telur. Lalu ada serin, dia berasal dari asparagus, gandum, kedelai, susu, dan keju. Lalu ada asam glutamat, bersumber dari kacang polong, kacang-kacangan, dan kentang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Gunawan. Yang ketiga ini ada fungsi di bidang farmasi. Yang pertama itu mempercepat penyembuhan luka, melancarkan peredaran darah, membantu penyerapan mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Fungsi lain yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu tubuh dalam memproduksi kolagen dan enamel pada gigi, mencegah penuaan dini, dan mengontrol suasana hati. Uji kualitatifnya dengan cara tes xanthoproteat dan tes Milon. Tes xanthoproteat yaitu merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzen. Metode analisis protein ini menggunakan larutan asam nitrat pekat, yang merupakan salah satu asam pekat. Larutan asam nitrat ini ditambahkan ke dalam larutan protein. Setelah kedua larutan tersebut tercampur, maka akan terjadi reaksi ini sehingga terbentuk endapan berwarna putih. Langkah selanjutnya dilakukan pemanaskan terhadap larutan tersebut. Pada tahap ini, endapan berwarna putih akan berubah menjadi warna kuning. Reaksi perubahan yang terjadi tersebut disebut nitrasi pada inti dari benzena yang terdapat pada molekul dari protein. Hasil positif pada uji xanthoprotein adalah munculnya gumpalan atau cincin warna kuning. Pada uji ini digunakan larutan asam nitrat yang berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzen. Asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk uji ini yaitu tirosin, fenilanin, dan tiroptopan. Protein yang mengandung residu asam amino dengan radikal fenil dalam struktur kimianya, protein yang mengandung asam amino fenilanalin atau tirosin. Jika ditambahkan dengan asam nitrat pekat akan terbentuk gumpalan warna putih. Pada pemanasan warna gumpalan putih tersebut akan berubah menjadi kuning yang akhirnya berubah menjadi jingga jika ditambahkan dengan larutan basa. Sebenarnya proses ini dapat terjadi jika kulit terkena asam nitrat pekat yang segera menjadi kuning karena terjadi proses nitrasi inti benzena pada asam amino penyusun kulit. Pada senyawa yang bukan asam amino akan memberikan hasil negatif seperti kolagen dan gelatin. Udah, Din. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.